Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah melakukan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah kita merasa bahwa sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita berpikir tentang hal-hal yang demikian? Bahwa kewajiban sholat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam sudah kita laksanakan dengan baik ataupun belum. Salah satu permasalahan yang sering kita hadapi sebagai umat Islam dalam melaksanakan sholat adalah kemampuan kita menghadapi gangguan setan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya setan senantiasa mengganggu dan menggoda manusia setelah diusir dari surga karena sifat pembangkangnya. Salah satu bentuk gangguan setan adalah mengganggu kita dalam melaksanakan sholat. Dan hal ini dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab keluhan dari Uthman bin Abi al-Ash yang mengadu soal gangguan setan dalam sholatnya. Rasulullah bersabda, itu adalah setan yang dipanggil Khansab atau Khinsib. Apabila kamu berasa gangguannya, mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan meludah ke sebelah kirimu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dalam Sahih dan Sunannya. Lalu, apa bentuk gangguan setan tersebut? Simak video ini sampai selesai supaya dapat menambah pengetahuan tentang bentuk-bentuk gangguan setan saat kita sholat. Bukti setan akan menyesatkan manusia telah tertulis dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Shad ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis atau setan berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Quran Suci, Surat Shad, ayat 82-83. Dijelaskan juga melalui firman Allah yang lain, Surat An-Nas, ayat 4-6. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Suci, Surat An-Nas, ayat 4-6. Oleh sebab itu, jika merasa sulit berkonsentrasi dan khusyuk saat sholat, waspadalah, karena hal tersebut merupakan tipu daya dan perbuatan setan yang secara nyata hendak menyesatkan. Berikut tanda sholatnya orang yang diganggu setan. 1. Was-was saat takbiratul ihram. Perasaan was-was saat takbiratul ihram adalah bagian dari tipu daya setan. Setan akan meniupkan gangguannya kepada orang yang tengah takbiratul ihram dan membuatnya merasa ragu, sehingga seseorang yang was-was saat takbiratul ihram mengulang-ulang takbirnya sampai beberapa kali. Gangguan ini juga mungkin terjadi pada saat sholat berjamaah agar makmum terlambat mengikuti imam, dan dampaknya bacaan sholat bisa menjadi terburu-buru dan merusak kekhusyukan sholat. 2. Tidak ada penghayatan dalam bacaan sholat. Gangguan setan selanjutnya adalah membuat pikiran orang yang sholat menjadi tidak fokus, sehingga tidak menghayati bacaan sholatnya. Orang yang seperti ini pikirannya melayang-layang. Diibaratkan kondisi seperti ini, seperti orang yang berangan-angan. Di saat sholat, berbagai ide atau pikiran-pikiran lainnya muncul di kepala yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam membaca bacaan sholat. Sering pula karena pikiran tak fokus beribadah, membuat kita hendak segera menyelesaikan sholat. 3. Lupa rakaat sholat. Gangguan setan lainnya adalah membuat seseorang tidak ingat jumlah rakaat sholat yang telah atau sedang dikerjakan. Kondisi semacam ini umum terjadi apabila saat seseorang mengerjakan sholat munfarid, terlebih ketika sholat zuhur dan asar. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. 4. Tolah-toleh saat sholat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu menoleh dalam sholat.
Sesungguhnya menoleh dalam sholat adalah sebuah kebinasaan. Jika memang harus, lakukanlah dalam sholat tatawu atau sunnah, bukan dalam sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Menoleh yang dimaksud dalam hadis tersebut seperti melihat-lihat ke atap masjid atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi sudah jelas, menoleh saat sholat juga termasuk bagian dalam tipu daya setan karena dapat mengurangi kekhusyuan sholat. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, sholat yang seperti ini sudah dicuri oleh setan. Ini adalah hasil curian yang dicuri oleh setan dari sholat seseorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Teringat barang yang hilang. Setan juga menggunakan tipu dayanya pada manusia saat sholat, yaitu setan seakan-akan memberi petunjuk kepada orang yang sedang sholat, agar barang yang hilang menjadi mudah untuk diketemukan. Misalnya, sebelum sholat, sempat lupa menaruh suatu barang yang sudah dicari-cari tidak ketemu. Namun saat masih dalam posisi melaksanakan sholat, justru menjadi ingat di mana barang tersebut diletakkan. 6. Pandangan tidak fokus. Gangguan setan selanjutnya adalah membuat pandangan mata tidak fokus pada tempat sujud. Terkadang mata kita malah tertuju pada objek-objek tertentu yang berada di depan kita, sehingga merusak kekhusyuan sholat. Misalkan saja seperti melihat motif sarung, tulisan di baju, atau merek pakaian yang dikenakan jamaah di depan kita. 7. Rasa ingin buang angin dan buang air kecil. Setan juga menggoda orang yang sholat dalam bentuk munculnya keinginan untuk buang angin dan buang air kecil, meskipun hal itu sudah dilakukan sebelum sholat. Keinginan untuk buang angin dan buang air kecil yang tiba-tiba muncul ini dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Untuk orang yang ragu-ragu bahwa seseorang buang angin atau tidak saat melaksanakan sholat, Rasulullah bersabda melalui hadis yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Beliau lalu bersabda, "Janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya." Hadis riwayat Bukhari. Demikian penjelasan singkat tentang ciri orang yang sholatnya diganggu setan. Semoga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apapun bentuk gangguan setan, dan hanya kepada Allah tempat berlindung. Wallahu a'lam bishawab.